anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan pelajaran IPA kelas 9. Pada pembahasan minggu yang lalu, Bapak sudah menjelaskan tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup serta hukum Ohm. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Tetapi sebelumnya, Bapak akan mengulas lagi atau mengingat kembali tentang materi yang sudah dibahas minggu yang lalu, di mana pada rangkaian terbuka lampu itu padam, pada rangkaian tertutup lampu menyala. Sedangkan pada hukum Ohm itu ada 3 besaran yang dapat diukur, yaitu 1. Hambatan listrik, satuannya Ohm dan simbolnya R. Kemudian ada I, itu kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian ada V atau tegangan listrik atau beda potensial listrik yang satuannya volt. Kita tahu salah satu rumus pada hukum Ohm itu V sama dengan I dikali R. Bapak sengaja bahas ini karena ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas sekarang. Seandainya nilai V itu nilainya tetap 10, 10, 10, kemudian I dan R kita ubah, misalnya harga arus listrik I 1 ampere, maka hambatannya 10 dikali 1, 10. Arus listriknya 2 ampere, maka hambatannya 5 ohm, 5 dikali 2, 10. Demikian seterusnya, bila arus listriknya 10 ampere, maka hambatannya 1 ohm, 1 dikali 10 sama dengan 10. Coba perhatikan anak-anak tentang besarannya arus listrik dan hambatan. Kalau kita perhatikan semakin ke bawah, 1, 2, 5, 10. Ini artinya arus listrik semakin ke bawah semakin besar. Tetapi sebaliknya, lihat, hambatan dari 10, 5, 2, 1. Ini semakin kecil. Ini artinya apa, anak-anak? Nah, lihat ini. Artinya bila arus listrik semakin besar, maka hambatannya semakin kecil. Tetapi sebaliknya, bila arus semakin kecil, maka hambatannya semakin besar. Ini diartikan besarnya arus listrik itu berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Nah, sekarang kita akan bahas materi yang sekarang, yaitu tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tapi sebelumnya, kalian perhatikan 2 gambar rangkaian lampu tersebut di gambar. Lihat sini. Ini ada 2 buah lampu, ini dipasang secara seri atau disatu jalurkan. Sedangkan yang ini 2 buah lampu yang diparalelkan atau dicabangkan. Kemudian hubungan dengan baterai. Ternyata lampu yang dirangkai secara paralel menyalanya lebih terang dari lampu yang dipasang secara seri. Kenapa ya? Nah, pokoknya ini yang kita akan bahas sekarang. Kita akan bahas masalah ini, terutama kita lihat dari nilai hambatan resistornya. Kita tahu lampu memiliki hambatan atau resistor yang satuannya ohm dan simbolnya seperti gambar ini. Lihat sini. Kita bahas satu persatu tentang rangkaian seri. Ini 2 buah lampu dipasang satu jalur atau diserikan. Lihat, rumusnya hambatan seri adalah RS sama dengan R1 ini ditambah R2 ini. Jadi pada rangkaian seri tinggal ditambahkan rumusnya tuh. Sekarang lihat pada paralel. Rangkaian paralel. Ini 2 buah lampu bisa diartikan dengan 2 buah hambatan yang dirangkai secara dicabangkan. Bagaimana rumus hambatan paralel? Lihat, ternyata rumus hambatan paralelnya adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan berikan contoh. Lihat, perhatikan contoh tentang hambatan seri dan paralel. Di sini tertulis kalimat 2 buah hambatan listrik, besarnya masing-masing 3 ohm, 6 ohm. Kemudian ditanyakan berapakah besar hambatan penggantinya bila dirangkai secara A seri
B. Paralel. Bapak akan coba menjawabnya. Yang A. Rangkaian seri. Seri artinya di satu jalurkan. Lihat, R1 3 ohm dari sini, R2 6 ohm dari sini. Kita tahu rumus hambatan seri adalah R1 ditambah R2, artinya 3 ditambah 6 sama dengan 9. Paham anak-anak ya? Nah, sekarang kita bagaimana cara menjawab pada rangkaian paralel. Perhatikan berikut ini. Lihat, ini dua hambatan R1 R2 dicabangkan. Kemudian lihat rumusnya untuk rangkaian paralel 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita tahu R1 itu sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 6 ohm. 1 per 3 ditambah 1 per 6. Ingat, dalam penjumlahan bilangan pecahan, bila penyebutnya tidak sama, 3, 6 ini tidak sama, maka disamakan penyebutnya. Caranya bagaimana? Caranya kamu cari angka yang bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. Berapa kira-kira? Ya, bagus, 6. Tulis di sini. 6. Ini juga 6. Nah, sekarang tinggal kita mengisi di atas kolom di atas sini. Caranya 6 ini dibagi 3 berapa? 2. Dikali 1 berapa? 2. Betul. Maka di sini tulis 2. Kemudian lihat kolom di sini yang kosong. Caranya bagaimana? Sama dengan yang tadi. 6 ini dibagi 6 ini, 6 dibagi 6 berapa? 1. Kali 1 berapa? 1. Bagus. Nah, sekarang ini penyebutnya kan sudah sama. Nah, tinggal di atas tambahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Betul. Ini maka 6. Karena yang ditanyakan bukan 1 per Rp tetapi Rp, maka lebih efektif caranya dibalikan, yaitu Rp ke atas, 1 ke bawah, 6 juga ke atas, 3 ke bawah. Maka di sini 6 ohm dibagi 3. Tinggal sekarang lihat ini, Rp dibagi 1 Rp, 6 dibagi 3 berapa? 2. Betul. Jadi pada rangkaian paralel nilainya 2 ohm. Paham anak-anak ya? Nah, sekarang untuk lebih jelas contoh yang lain pada rangkaian paralel. Misalnya dua buah hambatan dipasang paralel, R1 4 ohm, R2 12 ohm. Rumusnya lihat 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita tahu R1-nya adalah 4 ohm, R2-nya 12 ohm. Ini kan belum sama. Tidak sama nih. Kamu cari angka yang sama, yaitu yang bisa dibagi 4 dan dibagi 12. Kira-kira angka itu berapa? Bagus, 12. Ini juga 12. Maka kita tinggal ngisi kolom yang kosong di sini. Caranya 12 dibagi 4 berapa? 3. Betul. Kali 1 3. Betul. Kemudian di sini 12 dibagi 12 berapa? 1 kali 1. Betul, 1. Berarti kalau penyebutnya sudah sama, 12 maka tinggal ditambahkan 3 ditambah 1 berapa? 4. Betul. 4 per 12 ohm. Sekarang sekali ingat kembali bahwa yang ditanyakan adalah Rp bukan 1 per Rp. Maka cara yang efektif yaitu dengan cara dibalikan. Rp ke atas, 1 ke bawah, 12 ke atas, 4 ke bawah. Maka tinggal Rp dibagi 1 Rp, 12 dibagi 4 berapa? Betul, 3 ohm. Atau lebih jelasnya, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak berikan contoh yang ketiga. Bagaimana kalau hambatannya sama nih? R1 10, R2 10. Kita masukkan coba di sini. R1 10, R2 juga 10. Karena sudah sama, maka di atas tinggal tambahkan 1 ditambah 1 berapa? 2 per 10. Bagus. Nah, sekarang tinggal dibalikan. R per 1, 10 per 2. 10 dibagi 2 berapa anak-anak? 5. Iya, bagus. Paham ya? Lah,
Kemudian Bapak akan jawab tentang pertanyaan yang pertama tadi, kenapa lampu yang dirangkai secara paralel yang tadi menyala lebih terang dari lampu yang dipasang secara seri. Lihat, kalau hambatan seri pada contoh yang tadi bahwa diserikan maka hambatannya 9 ohm, tetapi kalau dipasang secara paralel hambatannya 2 ohm. Ini artinya kalau hambatannya besar maka harusnya kecil sehingga lampu menyala redup. Maka pada hambatan seri lampu menyalanya redup. Tetapi bila hambatannya kecil maka arus yang mengalir besar mengakibatkan lampu menyala terang. Maka yang terjadi pada paralel, artinya lampu yang dipasang paralel itu menyala lebih terang dari lampu yang dipasang secara seri. Paham anak ya? Untuk bahasan berikutnya kita akan bahas tentang rangkaian campuran. Kenapa disebut rangkaian campuran? Perhatikan gambar berikut ini, lihat sini. Ini ada 4 buah hambatan, R1, R2, R3, R4. Kalau perhatikan, ini ada seri. Ini ada paralel. Berarti makanya rangkaian ini disebut dengan rangkaian campuran. Kemudian ditanya, berapakah hambatan pengganti rangkaian di atas? Ini memang sedikit rumit, tapi mudah-mudahan Bapak akan jelaskan dan kalian paham. Lihat, untuk menjawab pertanyaan ini, maka rangkaian harus dibelah menjadi 2. Pertama, anggap saja rangkaian itu dipotong di sini. Maka yang sebelah kiri ini seri, di sini, dan yang sebelah kanan ini paralel. Bapak ulang lagi. Anggap saja rangkaian di atas dipotong di sini, maka sebelah sini seri, kemudian sebelah sini paralel. Nah, yang seri selesaikan dengan rumus seri. Caranya RS sama dengan R1 ditambah R2. R1-nya 2, R2-nya 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi hambatan R1 dan R2 setelah diserikan memberikan nilai 6 ohm. Sekarang lihat di sini pada rangkaian sebelah kanan. Ini adalah rangkaian paralel, maka diselesaikan dengan rumus paralel. 1 per Rp sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R4. Lihat, R3-nya 3 ohm, R4-nya 6 ohm. Karena ini belum sama penyebutnya, samakan. Kira-kira angka berapa? Ya, bagus. 6. Lihat, 6 dibagi 3 berapa? 2 kali 1. Bagus, 2. 6 dibagi 6, 1 kali 1 berapa anak-anak? Ya, bagus, 1. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal ditambahkan 2 ditambah 1, 3, ini 6 ohm. Kemudian dibalik, Rp per 1 6 ohm per 3. Rp bagi 1 Rp, 6 bagi 3 2 ohm. Jadi hambatan paralel ini setelah digabung menjadi 2 ohm. Ini Rp 2 ohm. Untuk selanjutnya, lihat. Sekarang rangkaian seri dan paralel pada gambar ini, gambar ini seri, ini paralel. Setelah ini digabungkan menjadi hambatan R seri ini. Yang paralel setelah ini digabungkan dengan rumus paralel menjadi hambatan R paralel ini. Paham ya? Nah, sekarang lihat sini. Sekarang kita lihat rangkaian di atas merupakan rangkaian seri. Maka selesaikan lagi dengan cara rumus seri. Atau di sini supaya membedakan dengan rumus seri yang pertama, ini sekali kode 1. Maka R seri yang pertama atau yang ke-1 sama dengan RS ditambah RP, di mana RS itu sendiri, Bapak berikan lagi lembar yang tadi, ini 6 ohm, sedangkan RP 2 ohm. Lihat, 2 ohm. Maka 6 ditambah 2 sama dengan 8 ohm. Paham anak-anak ya?
Ya, itulah penjelasan dari Bapak tentang rangkaian seri dan paralel. Mudah-mudahan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.